Sabtu tanggal 13 Maret. Jadi diundur, cuma tinggal ada waktu ya beberapa minggu ke depan gitu loh. Nah cuma kondisi papa kan sekarang lagi sakit COVID, papanya Kalina, jadi lagi diisolasi. Tapi aku udah ketemu sama adiknya Kalina yang biasa memang ngurusin papa juga gitu loh. Ya semoga aja ini bisa menjadi awal pertanda yang baik. Aku juga bukan so pengen jadi pahlawan kesiangan yang menyatukan keluarga yang situasinya udah kurang komunikasi baik sebelumnya gitu. Aku pengen supaya jangan calon istri aku ya ada permasalahan apa terhadap orang tua. Aku sih pengen berusaha. Aku juga udah ke Ciputat kemarin, ke Mama EN gitu, udah komunikasi baik. Sekarang ke Papa gitu. Aku pengen orang-orang terbaik kita bisa hadir di pernikahan kita sih. Bang, berarti ini bisa dibilang pertama kalinya ketemu sama pihak keluarga kalian? Iya, karena aku waktu itu udah ketemu sama nininya ya, neneknya di Pondok Cabe. Kan aku nggak tahu waktu aku mau lamaran, ayo kita siapa keluarga kamu yang mau kita sertain. Kan aku dituntun sama Kalina ya kemana-kemana gitu, aku nggak tahu. Cuma aku pernah kesini, cuma waktu itu karena masih sibuk pilkada, papa lagi nggak ada gitu. Dan hari ini aku udah komunikasi pelan-pelan, papanya lagi COVID. Saya sih berharap mudah-mudahan sebelum 13 Maret, papa udah sehat gitu loh. Jadi saat papa udah sehat, aku sih berharap biar papa juga bisa hadir langsung wali tanpa tanpa menguasakan walinya kepada siapapun gitu loh. Pengen hadir sebagai wali nikah kita gitu. Bang, kenapa Kalina nggak hadir hari ini? Nggak ikut kenapa? Ya mungkin ada sesuatu yang harus aku dulu gitu loh ke papanya, ke keluarganya. Tapi nanti pertemuan kedua setelah papa juga udah mulai membaik, mudah-mudahan minggu-minggu depan udah mulai pulih, ya aku sama Kalina untuk ngobrolin internal. Bang, ini menegaskan berarti bukannya batal, hanya ditunda? Ya awalnya sih sempet sama sekali kita bingung ya kejelasannya bagaimana, karena pada saat itu bener-bener kepala Kawah Gunung Putri tidak mau menikahkan kita gitu loh, kecuali kalau nikah seagama aja ayo gitu. Cuma kalau nanti nikah seagama aja, akte kita kan akte anak kita nanti kalau kita punya keturunan, kita kan berencana punya keluarga, punya keturunan, tapi nanti dari mana dasarnya? Kan dari buku nikah. Kalau kita nggak punya buku nikah bagaimana gitu. Dan aku juga akhirnya tahu dan teredukasi ya bahwa seorang wanita itu nggak hanya gadis ya, maupun dia pernah menikah single parent atau janda sekalipun, harkat martabatnya tetap ada di mata negara kita dan agama gitu loh. Ya contohnya tidak bisa diwakilkan, apalagi orang tuanya masih hidup, lebih bagus untuk dihadirkan, seperti itu aja sih. Berarti ini ditunda, hanya ditunda? Sekarang kondisinya semoga semua berjalan baik, administrasi bisa selesai. Selagi administrasinya masih bisa selesai ya kita bisa jalan baik. Dan aku udah bilang sih, mudah-mudahan aku udah nentuin tanggal, hari Sabtu tanggal 13 Maret ini hari pernikahan kami. Ini soal fix ya, 13. Insya Allah mudah-mudahan aku udah ini, dan Kepala Kawah juga udah memberikan surat selebaran. Jika papanya nggak bisa hadir karena COVID atau ada permasalahan apapun, dia bisa diwakilkan. Mbak Rina sih. Tapi Bang Vicky tahu nggak sih? Ini menegaskan. Tadi kan Bang Vicky di studio sempat bilang bahwa tidak akan ada pernikahan, apalagi kalau misalnya ayahnya Mbak Kalina tidak merestui. Berarti bisa dibilang sekarang sudah kan sekarang gini. Saya udah bilang sama Mbak Rina juga, kalau sampai tidak bisa dinikahkan normatif secara negara dan agama, saya maaf, saya bilang, saya mungkin sulit untuk melanjutkan pernikahan ini. Kenapa? Karena nanti kalau pernikahan tidak sah secara kenegaraan, bahkan cuma sah secara agama, nanti bagaimana nasib putra putri saya atau anak saya nanti? Kan butuh akte juga kan, dari dia keterangan akte lahir, dari buku nikah dan lain-lain gitu loh. Banyak lah yang dipertimbangkan. Dan pernikahan itu kan bukan hanya aku menyatukan dua mempelai, tapi menyatukan dua keluarga besar. Nah keluarga besar aku ini udah buka tangan semua. Nah tinggal aku berjuang. Nah Kalina mana keluarga kamu gitu loh. Lamaran kan sempat jadi pertanyaan, kenapa nggak ada keluarga gitu loh. Ini tim WO aku juga udah seperti keluarga, kita berkomunikasi gitu loh. Makanya ya kita 13 Maret itu mudah-mudahan akan berjalan baik jika semua surat-surat dan administrasinya juga selesai. Tapi sejak kapan Mas Vicky dan Kalina tahu Bapak sakit gitu? Apa? Sejak kapan tahu Bapak sakit gitu? Oh kemarin saya komunikasi, karena kan Kalina nggak bisa komunikasi. Akhirnya ya udah deh, aku minta nomornya Papa. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri. Nah akhirnya komunikasi sama Papa, bahkan sama Bayu gitu tadi, dan akhirnya berjalan baik. Bang, ini sedikit komentar Bang. Ini kan mantan sempat bikin status bahwa drama justru baru dimulai. Nah komentarnya gimana Bang? Kalau saya sih udahlah, ini saya lagi ngurusin permasalahan nikah saya udah yang lama. Ya udahlah, udah selesai, udah tutup buku. Ya silakanlah buka jalur yang baru dengan kehidupan dia gitu loh.
Saya juga menghormati, nggak pernah ada di kehidupan dan permasalahan dia. Ya sekarang saya lagi fokus nih menghadapi permasalahan pernikahan saya dengan pasangan saya. Jadi saya nggak mau lagi hal-hal lain. Kenapa masih diusik? Ada perasaan kesel atau gimana? Insert turunan dikit bang. Saya sih udah nggak ada hal-hal yang bagaimana lah terhadap mantan atau siapapun bentuknya. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan saya juga fokus lah untuk bisa kepada area pernikahan ini. Gitu. Kalian sendiri diberi pengertian seperti ini gimana bang? Ya saya harus diskusi nih, saya harus ngobrol gitu loh. Karena ya saya pengen sih, kalau saya kan memang basicnya ya memang orang kampung ya. Segala sesuatu kalau mau hajatan tuh pasti rame, keluarga besar. Bahkan tim WO aku juga Mbak Rina udah ketemu keluarga besar aku gitu loh. Tinggal aku pengen sowan, ternyata kan Kalina juga sangat besar keluarganya gitu. Ada di Ciputat, ada di Pondok Cabe. Nah ini aku lagi silaturahmiin satu-satu semuanya gitu loh. Bang, tahu nggak sih bahwa Mbak Kalina tidak bersilaturahmi dengan keluarganya udah 2 tahun? Ya aku baru tahu belakangan ini gitu. Aku pikir ya nggak ada masalah. Sebenarnya permasalahan juga dari kepala KUA Gunung Putri ya bagus gitu loh. Jadi memberikan tanda bahwa oh akhirnya jadi begini ya, dan aku baru tahu gitu. Baru tahu pas saat kesini Iya, baru tahu pas saat ini aja, baru kondisinya begini. Makanya yang bikin sulit itu bukan karena nikahnya dipersulit administrasinya, bukan. Karena kondisinya mungkin antara Kalina dan papanya. Sebenarnya kalau kondisinya baik-baik aja ya nggak ada masalah, nggak sampai sebeginian gitu. Berarti tanggal berapa bang dipersiapkan? 13 Maret insya Allah ya Mbak. Kita udah rilis juga ke Mbak sebagai tim WO, ke vendor-vendor, bahkan ke venue semuanya. Hari Sabtu tanggal 13 Maret insya Allah jadi hari pernikahan. Bang Vicky datang ke sini atas inisiatif sendiri kah? Ya atau? pastilah, karena saya harus benahin ini semuanya gitu loh. Ini sesuatu hal benang kusut yang semuanya pada jadi penonton gitu loh. Kalau nggak ada satu yang untuk berbenah semuanya nggak akan kelar gitu. Untuk, Saya akan coba untuk sih. usaha dari Mbak Kalinanya sendiri seperti apa? Ya dia udah tinggal mengikuti aja bagaimanapun saya harus melangkah gitu loh. Kan dia udah sulit komunikasi antara dia dengan keluarga, dan saya baru tahu bahkan sampai 2 tahun gitu nggak berkomunikasi, nggak apa. Nah ini yang saya harus nyambungin gitu loh. Bang, Mbak Kalina sendiri jujur nggak sih tentang kondisi dia dengan papanya seperti apa? Agen. Ya udah selesai dulu ya, sampai sekian dulu ya.